Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Syahyuni SIPMM selaku dosen pengampu metode penelitian pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek metode penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Mahasiswa UBSI semester 5 Manajemen dalam menggunakan Web MyBase. Sebelum masuk ke materinya, mohon izin untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Vira Tania Rahmanisa. Saya Eva Yunizar. Saya Devita Tri Rahmawati. Saya Triwulandari. Saya Lita Zara Handayani. Pada kali ini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil rangkuman. Lalu selanjutnya ada latar belakang. MyBase adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam manajemen akademik mereka. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti catatan kuliah, reminder deadline, dan akses ke materi pelajaran online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produktif dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa UBSI semester 5 dalam penggunaan Web MyBase. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada terdapat pengaruh kualitas produk MyBase terhadap kepuasan mahasiswa UBSI. Yang kedua ada terdapat pengaruh kualitas pelayanan MyBase terhadap kepuasan mahasiswa UBSI. Lalu yang terakhir ada pengaruh antara hubungan yang signifikan antara kualitas produk dan layanan MyBase terhadap kepuasan mahasiswa UBSI. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk MyBase seperti kenyamanan penggunaan, kelengkapan informasi, dan ketersediaan fitur yang relevan terhadap kepuasan mahasiswa UBSI. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas layanan MyBase seperti respon cepat, kemudahan akses, dan ketersediaan tim teknisinya terhadap kepuasan mahasiswa UBSI. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan MyBase dalam mempengaruhi kepuasan mahasiswa UBSI. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat bagi penulis. Penelitian ini penting untuk mendapatkan kesempatan bagi penulis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan seputar website MyBase dan juga bagaimana penulis dapat mengetahui sistem ini berjalan dengan baik dan tidak. Manfaat bagi UBSI diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas kepada Universitas Bina Sarana Informatika mengenai sistem website MyBase, dan melalui penelitian ini website MyBase dapat lebih dioptimalkan supaya sistem ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian manfaat bagi pembaca. Bagi pembaca ini, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut mengenai website MyBase. Kajian teori kualitas produk X1. Kualitas produk adalah sejauh mana suatu produk memenuhi kebutuhan atau ekspektasi pengguna baik dari segi fungsi, keamanan, keandalan, fitur, atau kesesuaian. Menurut Jiptono dan Chandra, dalam jurnal Putri et al. 2021, kualitas produk adalah kemampuan pada suatu produk dapat memberikan hasil yang sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan, bahkan dapat melebihi harapan pelanggan. Kemudian kajian teori kualitas pelayanan. Dalam kualitas pelayanan sangat diperhatikan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan, maka semakin tinggi juga kepuasan pelanggan. Sehingga variabel kualitas pelayanan memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari Chung dan Rizky 2019 menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Engelka dan Kartika 2023. Selanjutnya ada kajian teori tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berkontribusi pada sejumlah aspek krusial seperti terciptanya loyalitas konsumen, meningkatnya reputasi perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatkannya efisiensi dan produktivitas karyawan. Kepuasan konsumen juga dipandang sebagai salah satu indikator terbaik untuk laba di masa depan. Menurut Umar 2005, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Berikutnya di sini ada kerangka berpikir. Hubungan variabel yang pertama yaitu pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan mahasiswa. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa. Dan yang ketiga, pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa. Berikut ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini mencakup variabel yang akan diuji, yaitu variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2, sedangkan variabel dependennya adalah kepuasan mahasiswa UPSI variabel Y. Populasi yang ada pada mahasiswa manajemen semester 5 sebanyak 200 mahasiswa dengan menggunakan rumus Slovin. Maka sampel yang akan dipakai sebanyak 100 mahasiswa. Data tersebut akan dikumpulkan menggunakan metode kuesioner yang akan diberikan kepada sampel yang telah ditentukan. Ketika data telah terkumpul, analisis kuantitatif menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji serta uji F, variabel independen terhadap variabel dependen, serta pengujian hipotesis dan signifikansi yang dipakai adalah 5% atau sig 0,05. Metode penentuan populasi dan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang pengumpulan datanya menggunakan angka lalu dianalisis secara statistik. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden. Kuesioner mencakup beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas produk, kualitas pelayanan, serta kepuasan. Berikut dihitung menggunakan rumus Slovin, yaitu ada N merupakan ukuran sampel dan N besar jumlah populasi. Sehingga margin of error-nya yaitu 5% atau 0,05. Jika populasi hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 100 responden. Kemudian temuan hasil penelitian. Penelitian ini melibatkan 100 responden sebagai subjek. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Google Form yang disebarkan secara langsung. Sampel penelitian ini terdiri dari mahasiswa manajemen UBSI semester 5. Penelitian ini juga mempertimbangkan karakteristik responden seperti asal kelas. Adapun uraian karakteristik responden sebagai berikut. Yang pertama, hasil data responden. Yang kedua, responden menurut asal kelas. Hasil uji deskripsi responden berdasarkan asal kelas disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D. Kemudian frekuensinya 5A adalah 12,
yang 5B adalah 16, 5C adalah 12, dan 5D adalah 40. Kemudian presentasinya yang 5A adalah 16,3%, yang 5B adalah 20%, yang 5C adalah 15%, dan yang 5D adalah 45%, dengan jumlah adalah 80. Kemudian di sini juga ada tabel pengujian instrumen. Yang pertama, uji validitas. Berdasarkan tabel hasil penyebaran angket 80 mahasiswa UBSI dengan 15 soal di antara masing-masing 5 soalnya dari kualitas produk, kualitas pelayanan, dan juga kepuasan mahasiswa dapat dinyatakan valid apabila besar nilai R hitung lebih dari R tabel. Kemudian berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan tersebut dari setiap indikator seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, dan juga kepuasan mahasiswa dapat dikatakan valid sebab R hitung lebih dari R tabel. Selanjutnya ada tabel uji reliabilitas. Tabel pertama di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dari variabel kualitas produk dikatakan reliabel dikarenakan 0,745 lebih besar dari 0,6. Tabel kedua menunjukkan bahwa pertanyaan dari variabel kualitas pelayanan dikatakan reliabel dikarenakan 0,741 lebih besar dari 0,6. Tabel yang ketiga menunjukkan bahwa pertanyaan dari variabel kepuasan dikatakan reliabel dikarenakan 0,682 lebih besar dari 0,6. Lalu selanjutnya ada tabel uji linearitas. Yang pertama itu ada tabel kepuasan mahasiswa terhadap kualitas produk. Berdasarkan tabel ANOVA di atas, nilai signifikan pada bagian deviation from linearity adalah 0,283, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kepuasan mahasiswa dan kualitas produk. Lalu tabel yang kedua itu ada kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan. Berdasarkan tabel ANOVA di atas, nilai signifikan pada deviation from linearity adalah 0,034. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka kami dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara kepuasan mahasiswa dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil perhitungan nilai toleransi dari tabel coefficients dari kedua variabel bebas, kualitas produk dan kualitas pelayanan, keduanya memiliki nilai lebih besar dari 0,10. Oleh karena itu, tidak terjadi multikolinearitas, artinya variabel bebas dalam model ini dapat dipercaya untuk memberikan hasil analisis regresi yang valid. Berikutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji T dan uji F. Berdasarkan dari tabel koefisien yang disajikan, uji T pada tabel tersebut nilai signifikan variabel kualitas produk adalah 0,036, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kami simpulkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap
terhadap kepuasan mahasiswa. Begitu pula dengan variabel kualitas pelayanan, nilai signifikannya kurang dari 0,001, yang artinya itu adalah lebih kecil dari 0,05, maka dapat kami simpulkan juga bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa. Jadi, baik kualitas produk maupun kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa. Selanjutnya, uji F. Berdasarkan tabel ANOVA, nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,001, yang artinya itu adalah lebih kecil dari 0,05, maka dapat kami simpulkan bahwa kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada tabel koefisien determinasi, di mana nilai S-square 0,548 bermakna bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebesar 54,8%, sedangkan sisanya 100 dikurang 54,8, yaitu 45,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Berikut kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan, yang pertama, pengaruh kualitas produk. Kualitas produk secara signifikan mempengaruhi kepuasan mahasiswa dengan nilai signifikasinya 0,036, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Aspek-aspek seperti keandalan, kemudahan penggunaan, dan fungsionalitas fitur web MyBest memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kepuasan mahasiswa. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang lebih besar dengan nilai signifikasi kurang dari 0,01, yang artinya itu kurang dari 0,05. Faktor seperti daya tanggap, konsistensi, dan bukti visual yang ditampilkan pada web MyBest sangat mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, pengaruh simultan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa. Secara simultan, kualitas produk dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, dengan nilai signifikasi kurang dari 0,01 dan koefisien determinasi atau R2 sebesar 54,8%. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan sebagian besar variabel kepuasan mahasiswa, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu yang di luar penelitian. Selanjutnya ada saran. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah peningkatan kualitas produk, perbaiki kendaraan web MyBest dengan memastikan tidak ada gangguan teknis, terutama saat digunakan untuk fungsi penting seperti pengumpulan tugas atau jadwal akademik, tingkatan kemudahan, navigasi, dan optimalkan fitur yang sering digunakan mahasiswa, seperti pengingat tugas dan akses materi kuliah. Peningkatan kualitas pelayanan, pastikan tim teknis memberikan respon yang cepat dan solusi yang efektif terhadap permasalahan mahasiswa. Tingkatkan konsistensi layanan dengan menjamin semua fitur selalu dapat diakses tanpa kendala, terutama selama jam sibuk akademik. Tambahkan materi panduan atau tutorial pengguna fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Peningkatan kepuasan, lakukan survei kepuasan secara berkala untuk mengetahui umpan balik mahasiswa terhadap kualitas produk dan pelayanan web MyBest. Tingkatkan fitur yang relevan dengan kebutuhan akademik mahasiswa seperti forum, diskusi, atau akses langsung ke dosen. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan penulisan dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.